Tapi kalau kalian hanya saya ingin keuntungan dunia, yang pasti keuntungan akhirat kalian kan tak dapat. Keuntungan dunia itu untung-untungan. Kalau Allah memberi, kalau Allah tak memberi bagaimana? Ya celaka dua kali kalian. Iya kan? Apesnya apes kuadrat. Nah, isi apes kuadrat. Oh bahasanya liman turidu bagi orang yang aku kehendaki. Loh terus kalau kalian tidak dikehendaki Allah, mau bagaimana? Iya kan? Ya kan apes kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurratihi wa sallallahu wa ulama'i wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin tabi'in wa tabi'in wa 'anna wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratil malaikati شكرا خالد بن عبد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميعا ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Sebuah fasal yang menjelaskan tentang adabul muallim wal muta'allim, adabul muqri wal qari, tentang etika seorang muallim. Di sini penekanannya tentang muallim ya, tentang pengajar, tentang guru. Wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila waradin min awradid dunya. Wa yanbaghi, dan seharusnya bagi muallim, alla yaqsida, jangan sampai bermaksud, jangan sampai memiliki tujuan. Siapa muallim
bihi dengan pelajarannya, dengan mengajarnya. Tawassulan jangan bermaksud apa? Tawassulan memiliki cita-cita atau memiliki keinginan meraih ila gharadin kepada tujuan kepada sebuah tujuan min aghradi dunya dari tujuan-tujuan dunia. Jadi seharusnya bagi muqrid atau muallim, seorang guru jangan sampai memiliki tujuan terhadap tujuan-tujuan dunia. Jadi jangan sampai memiliki cita-cita ingin meraih kenikmatan-kenikmatan dunia. Mimmalin yaitu berupa harta, berupa kekayaan. Ini bagian dari tujuan dunia itu. Mimmalin berupa harta, auriyasatin atau kedudukan, awajahatin atau kemuliaan, wajahatin kemuliaan, au irtifa'in ala aqranihi atau ingin memiliki pangkat ala aqranihi atau ingin unggul, begitu maksudnya. Au irtifa'in ala aqranihi atau ingin unggul ala aqranihi atas teman-temannya. Au tana'in 'indan nas atau ingin dipuji 'indan nasi di hadapan manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi atau ingin memalingkan pandangan manusia, au sarfi atau ingin memalingkan wujuhin nasi pandangan manusia ilaihi kepada muallim, kepadanya. Au nahwi dzalik atau selain daripada hal yang demikian itu. Jadi seorang muallim jangan sampai ada pikiran atau bersitan di dalam hati cita-cita yang ingin meraih kemuliaan dunia. Kemuliaan dunianya seperti itu, ingin kaya, ingin pangkat, ingin kemuliaan, atau biar dikatakan lebih unggul dari teman-temannya, atau ingin memperoleh pujian di hadapan manusia, atau ingin memalingkan atau biar ada perhatian khusus daripada pandangan manusia. Wah ini bisa, wah ini dikatakan alim, wah ini di macam-macam. Jangan sampai ada persisan seperti itu, karena itu bagian daripada penyakit hati. Karena penyakit itu harus dihilangkan. Itu bagian daripada penyakit hati. Riyasah itu sebuah penyakit yang susah kalau sudah menyakit hati untuk dihilangkan. Saya masih ingat itu sebuah maqalah syair, hubbur riyasah da'un la dawa'a lahu. Hubbur riyasah, cinta pangkat, cinta kedudukan itu sudah saking terobsesinya kepada sebuah tujuan dunia. Da'un adalah sebuah penyakit, la dawa'a lahu, yang tidak ada obat baginya. Jadi jangan sampai itu menjadi penyakit yang mengakar, kayak tumor. Kalau sudah mengakar itu susah untuk diobati. Kalau sudah mengakar, menjalar akarnya. Nah ini kalau sudah mengakar di dalam hati, menjalar ke seluruh tubuh, susah untuk diobati. Bisa diobati apa? Amputasi. Amputasi caranya ya bunuh diri. Ya tapi bukan begitu. Tapi bukan begitu maksudnya. Kalau syariatnya Nabi Musa mungkin iya.
Kalau syariatnya Nabi Musa, faqtulu anfusakum, ya lebih baik kamu bunuh diri aja lah. Kan begitu syariatnya Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Kalau syariatnya Nabi Musa begitu. Mati, maksudnya mati itu lebih baik daripada hidup menanggung derita. Derita yang seperti apa? Derita penyakit jiwa. Artinya penyakit jiwa bukan gila, tapi penyakit yang macam-macam yang seperti ini sudah terjangkit, terobsesi dari sebuah pangkat dan macam-macam. Yang tujuan itu hanya untuk tujuan dunia. Jadi hubur riyasah, cipta pangkat, daun adalah sebuah penyakit la dawa alahu, yang tidak ada obatnya bagi penyakit itu. Wa qallama, dan sedikit sekali, kata syair itu, wa qallama, dan sangat sedikit sekali, tajidu radina bil qisami, orang yang rela ikhlas menerima legowo dengan posisinya. Biasanya kalau sudah terjangkit dengan sebuah penyakit, orang itu ingin meraih pangkat dari orang lain. Kalian punya pangkat seperti ini, bisa jadi teman-teman kalian ini yang memiliki penyakit di dalam hatinya, lebih baik posisi itu ditempati saya saja. Akhirnya apa? Ada persaingan yang tidak sehat. Bukan fastabiqul khairat lagi namanya, sudah itu sudah tendensi ke keirian, hasud, sudah dengki. Jadi kalau kalian mengajar, ya, niatnya harus dimantapkan dulu. Jangan sampai ada embel-embel biasa di dalam diri, ingin pangkat biar dikatakan orang alim, atau ingin dikatakan sebagai orang mulia, atau ingin lebih unggul di antara teman-temannya, berwah ini alim, ini semoga dijauhkan dari hal yang demikian. Wala yashinu al-muqri'u iqra'ah, wala yashinu, dan jangan sampai menodai atau mencampuri, ya menodai yasin, sana yasin, wala yasin, dan jangan sampai menodai al-muqri'u, siapa pengajar Al-Quran, iqra'ahu, kepada pelajarannya, kepada apa, niat mengajarnya, bitamain, dengan tercampur dengan sifat tamak, firifkin, di dalam perbuatan kasih sayang. Maksudnya bagaimana ini? Jangan ada rasa tamak di dalam mengajarnya itu, dalam urusan kasih sayang. Maksudnya yasulu, yang dia peroleh, lahu, dari rasa kasih sayang itu, min ba'di man yaqra'u alaihi, dari sebagian man orang, yaqra'u, yang belajar membaca, alaihi, kepadanya. Jadi setiap murid kan biasanya memiliki sifat taklim kepada gurunya, ini kan, sifat hormat, khidmah, atau apapun yang bentuk sebagai ketakliman seorang murid kepada guru. Jadi guru jangan sampai memiliki atau menodai cita-citanya, niatnya yang harusnya lillahi ta'ala, ingin mendapatkan bentuk kasih sayang dari muridnya. Maksudnya seperti itu. Ingin paham, biar saya dapat perhatian lah, biar saya dihormati, biar saya dilayani, begitu maksudnya. Jadi jangan memiliki rasa tamak di dalam bentuk pemberian kasih sayang. Yang yaksulu, yang memperoleh siapa murid, siapa mu'allim, lahu, terhadap rifkin itu, rasa kasih sayang itu, mimba'ni, dari sebagian man, ialah orang, yaqra'u, yang membaca, siapa orang yang belajar, alaihi, kepada mu'allim.
Sawa'un kana, sama saja ada, sawa'un kana, sawa'un sama saja, karena ada arifku, apa bentuk kasih sayang itu, malan ialah berupa harta. Bentuk kasih sayang itu malan berupa harta, au khidmatan, atau bentuk pengkhidmatan atau apa, pelayanan, au khidmatan, ataupun bentuk pelayanan. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jadi maksudnya ya, jangan tercampur adukan, jangan menodai cita-citanya ingin mendapatkan sebuah bentuk perhatian khusus dari murid-muridnya. Ada bentuk pelayanan, seolah-olah raja kan dilayani kan begitu. Belikan ini, belikan itu. Walaupun di dalam nanti etikanya seorang murid itu ada hak untuk penghormat seperti itu kepada guru sebagai bentuk tabarruk atau bentuk khidmah. Tapi seorang guru jangan sampai ada bersikap itu. Itu sudah menodai niatnya namanya. Ingin biar dilayani. Walaupun ada apa rifkun, walaupun ada apa ya rifkun, bentuk kasih sayang itu ala suratil hadiyah, merupakan atau berbentuk hadiah. Kan macam-macam berbentuk hadiah. Allati, yang yaitu hadiah, laula qira'atuhu, seandainya tidak belajar, laula qira'atuhu, seandainya tidak belajar siapa muta'allim alaihi, kepada muallim, lama ahdaha, maka niscaya tidak memberi hadiah ilaihi, kepada muallim. Yang biasanya kan kalau seandainya dia tidak ngajar kan kalian tidak memberi sesuatu hadiah kepada gurunya, gitu loh. Jadi dengan cara mengajarnya, jadi kalau saya ajar itu pasti memberikan sesuatu. Biasanya kan begitu. Nah, pasti memberikan. Harapannya seperti itu sudah. Jadi intinya hadiah. Apapun bentuk hadiah, jangan sampai ada persisan di dalam dirinya untuk meraih hadiah itu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kenapa demikian? Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Asy-Syura ayat 20. Man, barang siapa, kata Allah ini, man barang siapa, karena yang ada siapa, man yuridu, menginginkan, harta ad-dunya, akan keuntungan dunia, fasilitas dunia, nuktihi minha, nuktihi, niscaya aku berikan, kata Allah, kepada man minha, dari keuntungan dunia tersebut. Aku berikan keuntungan dunia itu, kata Allah. Orang yang menginginkan kehidupannya ini hanyalah sebatas keuntungan dunia, pasti Allah beri. Cita-citanya untuk apa? Kan kemarin sudah pembahasannya innamal a'malu binniyat. Setiap semua perbuatan itu tergantung niat. Di sini masuk konsep niat. Man kana, barang siapa, yuridu hartsad dunya, yang berkeinginan saja untuk memperoleh keuntungan dunia, kalau niatnya hanya ingin memperoleh keuntungan dunia, ya aku berikan, kata Allah. Dalam hal bentuk apapun, dia melakukan apapun, ngajar atau apapun bentuknya, yang seharusnya dipakai untuk urusan akhirat tapi dipakai untuk urusan dunia, niatnya seumpamanya, ya tetap Allah berikan. Oke, nuktihi minha, kata Allah, nuktihi, aku berikan keuntungan dunia itu. Tapi sebagai konsekuensinya, apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada lahu bagi man fil akhirati di akhirat
min nasibin, mendapatkan bagian-bagiannya. Jadi di akhirat tetap mendapatkan nasib, apa, bagian. Kalau sudah mereka memintanya untuk keuntungan dunia saja, ya sudah, saya berikan semuanya di dunia. Tapi jangan lupa di akhirat kalian tak dapat apa-apa. Padahal kita semua tahu setiap perbuatan akan kita petik buahnya di akhirat. Lalu kenapa kita harus meminta semua kenikmatan atau usaha kita itu di dunia? Jadi lebih baik apa menyikapinya? Ikhlaskan saja lillahi ta'ala. Dapat gaji atau enggak, dapat penghargaan ataupun tidak, ada pujian ataupun tidak, diunggulkan ataupun tidak, lillahi ta'alakan saja, lillahkan saja. Kalau sudah dilillahkan saja, artinya dimurnikan, diikhlaskan karena Allah, maka kalian akan mendapat dua-duanya. Atau kalian niatkan begini, saya niat begini ini, ingin meraih kebahagiaan akhirat. Itu standarnya lah, pertengahan lah. Kalau lillahi ta'ala itu mungkin kualitasnya sudah super. Kalian pasti kan terbersih di dalam hati, muncul sebuah harapan imbalan, kan, atau timbal balik, balasan. Kalau sudah muncul seperti itu, ucapkan kepada diri kalian sendiri, saya tak mau mengambil untuk keuntungan dunia saja, saya jadikan ini tabungan akhirat. Kalau sudah seperti ini, Allah akan memberikan kebijaksanaannya. Apa? Akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau kalian menuju untuk tujuan akhirat, pasti untuk dunia kalian dapatkan. Tapi kalau hanya untuk tujuan dunia, maka akhirat tidak didapatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka untuk urusan akhirat kalian tak dapat pahala apa-apa. Jadi jangan salah kalau di akhir nanti kalian muflis, bangkrut bahasanya. Bahasa bangkrut itu kalau bahasa muflis, bangkrut. Jadi kalian dikumpulkan di akhirat kelak, melihat catatan amal masing-masing atau menerima pahala dari perbuatan kalian dunia, ternyata kalian tidak dapat buahnya. Loh, buah saya mana? Kok cuma ada pohonnya? Kan begitu. Buahnya ini mana? Ya, jangan salahkan kalian di saat ada malaikat mengingatkan, loh kalian kan ambil buahnya di dunia. Jadi sudah tidak dapat bagian di akhirat. Jadi setiap tanaman, artinya perbuatan yang kalian perbuat di dunia ini, niat tanaman itu ditanam untuk tujuan akhirat, sehingga pun akan memunculkan dua buah. Ini kebijaksanaan Allah. Ini ayat akan memunculkan dua buah. Buah yang satunya bisa dinikmati di dunia, yang satunya lagi dinikmati kelak di akhirat, sehingga membawa keberuntungan kehidupan kita di akhirat dan membawa masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Jadi ini antisipasi. Ini sebenarnya kan ada ayat sebelumnya kalau di surat Asy-Syura itu 25, "Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi." Nah, ayat selanjutnya ini, "Wa man kana yuridu harfad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kalau yang pertama, "Man kana yuridu harfal akhirah," barang siapa yang menginginkan harfal akhirah, keuntungan akhirat, nazid lahu fi harfi, niscaya aku tambah, kata Allah. Ini bentuk kebijaksanaan Allah. Niscaya aku tambah fi harfi, di dalam keuntungan itu. Artinya ditambah bagaimana? Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia Allah berikan. Sebaliknya, wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Tapi kalau cuma hanya menginginkan keuntungan dunia, ya di akhirat mereka tak dapat apa. Surat Asy-Syura ayat 20. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Juz 15 surat Al-Isra ayat 18. Ini penjelasan juga. Man barang siapakah yang ada siapa man yuridu yang menginginkan siapa man al-ajilata akan kesegeraan. Al-ajilah kesegeraan, artinya kesegeraan hanya keuntungan dunia saja, ingin disegerakan. Ya Allah, berikan saya rezeki apa pokoknya ingin kesegeraan. Atau dia dengan mengajar hanya mengharapkan ya fasilitas-fasilitas dunia. Ajjalna kata Allah, ajjalna niscaya aku segerakan kata Allah lahu baginya. Bagi man itu apa yang disegerakan oleh Allah bagi orang tersebut? Fiha, tentang urusan dunia, tentang keinginan-keinginan fasilitas dunia. Ma terhadap sesuatu nasya'u yang kami kehendaki, liman kepada orang, nuridu yang kami kehendaki. Ma terhadap sesuatu fasilitas nasya'u yang kami kehendaki, kata Allah. Suka-suka Allah, mau diberi atau iya, diberi atau tidak, ya itu suka-suka Allah. Liman bagi orang, nuridu yang kami kehendaki. Contohnya begini, kalian ini maaf saja berbuat sesuatu hanya untuk keinginan mengharapkan embel-embel fasilitas dunia kan ya, itu bisa terlaksana ataupun bisa tidak, karena semuanya tergantung kekuasaan Allah. Tapi salahnya kalian ini di saat kalian mengharap seperti itu hanya ingin mendapatkan imbalan dunia, kalau Allah tak berkenan sudah di dunia tak dapat dan keuntungan akhirat juga tak dapat. Ini loh. Tapi kalau meniatkan setiap perbuatan amal ibadah untuk urusan akhirat itu pasti dapat, pasti gitu. Allah memastikan pasti dapat, dan keuntungan dunia juga pasti dapat. Kalaupun keuntungan dunia kalian tak dapat, yang pasti kan dapat keuntungan akhirat. Itu sudah kan sebuah keuntungan juga bagi kalian. Sebuah keberuntungan kan. Ya tidak apa-apa, saya tidak dapat bagian di dunia. Toh Allah sudah menjanjikan kepada saya untuk keuntungan akhirat. Jadi saya punya tabungan di akhirat. Tapi kalau kalian hanya saya ingin keuntungan dunia, yang pasti keuntungan akhirat kalian kan tak dapat. Keuntungan dunia itu untung-untungan. Kalau Allah memberi, kalau Allah tak memberi bagaimana? Ya celaka dua kali kalian. Iya kan? Apesnya apes kuadrat. Ini apes kuadrat. Oh bahasanya liman nuridu bagi orang yang aku kehendaki. Loh terus kalau boleh kehendaki Allah mau bagaimana? Iya kan? Ya kan apes kuadrat. Mangkana yuridul ajilata ajjalna fiha ma nasha liman nurid kata Allah. Orang yang menginginkan kesegeraan, artinya keuntungan fasilitas-fasilitas dunia, ya ajjalna, aku berikan itu, kata Allah. Tapi liman nurid, bagi orang yang aku kehendaki saja. Kalau tak kehendaki bagaimana? Coba pikir, renungkan. Tapi kalau bahasa sebelumnya, man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harfi. Orang yang menginginkan keuntungan akhirat pasti Allah pastikan itu. Tak pakai gimana syah, tak pakai, atau tak pakai liman nurid. Bagian man barang siapa saja, konsepnya umum kan? Siapa saja itu, asalkan memiliki cita-cita meraih keuntungan akhirat.
memiliki cita-cita keuntungan akhirat. Pasti kata Allah, harsid nazilahu nazid lahu fi harsid. Niscaya aku tambah keuntungan itu. Niscaya ini sebuah bentuk kepastian dari Allah. Pasti dapat. Artinya di dunia dia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat keuntungan. Sehingga masuk dalam konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat ada karena selesai. Kuntara online di dunia ini hanya di dunia dapat fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kan juz berapa? Juz 2. Coba baca ayatnya itu apa? Coba dari faidah qadaitum coba. Faidah qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi, ada dari sebagian orang, kata Allah, man yaqulu, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, hanya mengikuti kehidupan kebahagiaan dunia saja, tapi di akhirnya tidak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi sebaliknya ada orang yang cerdas ini orang yang cerdas ya Allah. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan lebih cerdasnya lagi, orang ini sudah tahu minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, juga lebih cerdasnya lagi minta wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi seandainya pun tanpa ada ungkapan wa qina adzabannar, kalau sudah di akhirat baik, ya tentunya masuk surga kan? Karena neraka bagian dari keburukan. Tapi ini lebih cerdas lagi, menginginkan sebuah fasilitas yang luar biasa di akhirat. Wa qina adzabannar. Jadi paham ya? Jadi setiap usaha, amal, perbuatan apapun, khususnya yang mengajar, jangan sampai ada embel-embel ingin meraih fasilitas dunia. Karena ayatnya jelas.